Dua orang memahami awal dan akhir masalah. Mereka juga memahami bahwa kesalahannya bukan pada Qin Yichen, tetapi Sekte Abadi Shen Xiao terlalu sombong. Zhan Jinrong juga diam-diam menghela nafas. Dia adalah orang pertama yang mencicipi senyawa dan yang tidak biasa. Dia juga menyaksikan secara langsung berapa banyak keuntungan dan kemenangan yang telah dimenangkan Qin Yichen dan Compound dan untuk prajurit utara. Tapi tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, itu akan menjadi momok yang cukup membuat dunia Korea Utara bergejolak dan ketakutan. Butuh waktu lama bagi Lei Gongming untuk perlahan pulih, melihat ke akhir pertempuran. Yang mulia, apa yang akan Anda lakukan? Zhan Wuyuan tidak mengatakan apa-apa, meskipun alasannya sebagai pemimpin mengatakan kepadanya bahwa menyerahkan Qin Yichen adalah pilihan terbaik. Namun, jika dipikir-pikir, dari 10.000 benua etnis hingga Perang Dunia Bei Hongyu baru-baru ini, Zhan Wuyuan telah lama menganggap Qin Yichen sebagai pilar. Bahkan karena latar belakang yang terakhir, Zhan Wuyuan tidak memiliki penghalang yang sama dengan Lei Gongming. Saya adalah teman yang sangat baik. Dorong Qin Yichen ke lubang api. Hal semacam ini tidak akan pernah bisa dilakukan. Zhan Wuyuan menggertakkan giginya. Lei Lao, Jinrong, aku ingin mendengar pendapatmu. Sosok dua orang gemetar. Tetapi Zhan Jinrong memimpin. Yang mulia, jika Anda berubah menjadi saya, Anda tidak akan pernah menyerah. Ketika Yichen mengalir di kota Tian, dia lahir dan mati bersamaku. Ketika dia bertarung melawan Jie Ming di awal, dia berdiri dan ingin mati pada akhirnya. Belum lagi Yichen telah berulang kali melakukan kekuatan luar biasa dan memuji jasa. Dunia perang telah memberikan kontribusi besar. Jadi, bagaimana kita bisa mengkhianati iman kita? Zhan Wuyuan juga melihat ke arah Lei Gongming, dan menemukan bahwa yang terakhir juga yang pertama mengatakan, Yang mulia, Jinrong berkata bahwa lelaki tua itu tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Terlebih lagi bagaimana Yichen anak ini, tentang potensi bakat bawaan. Bahkan Sekte Abadi Shen Xiao panggil orang jahat. Jika Yichen bisa tumbuh dewasa, dia pasti akan terkenal. Lei Gongming berbisik, dan sekarang Yichen sendiri telah menyiapkan 10.000 barang, hanya untuk memberikan waktu yang cukup. Setelah 5.000 kristal peri disempurnakan, berani bertanya kepada komunitas pencuri, dan beberapa lainnya dapat memimpin. Tanda seru. Kata-kata ini tidak lagi jelas di hati Zhan Wuyuan, tetapi dia tidak dapat menggantikan nyawa para prajurit dan prajurit perang Korea Utara. Zhan Wuyuan menghela nafas. Bagaimanapun, masalah ini akan diberitahukan kepada Yichen. Sambil berbicara, tanpa pertempuran, dia mengeluarkan harta pembawa pesan, dan menanamkan kekuatan abadi. Tetapi melihat apa yang tiba-tiba dipikirkan Lei Gongming, berkata, Yang mulia, jika semuanya benar-benar sampai pada langkah itu, mari, jawaban tanpa pertempuran hanya satu kata. Perang. Pada saat yang sama, Sekte Abadi Shen Xiao, di Cloud Accord. Itu memang fudo suci yang dibuat oleh Huang Fu senior sendiri. Kecepatan ini, kualitas ini, Junior mengaguminya. Qin Yichen membotolkan deretan Shen Wudan ke dalam kotak. Tetapi Huang Fuzhen tertawa dan berkata, anak laki-lakimu dan aku masih di sini. Bagaimanapun, ketika Huang Fuyi sedang membuat Shen Wudan untuk Qin Yichen, dia juga menemukan bahwa Shen Wudan sama sekali tidak begitu baik. Setidaknya, bahkan sebagai master abadi, dia belum mencapai titik di mana dia dapat menyempurnakan kesuksesan dengan mata tertutup. Aku akan membawa kumpulan Saint Vincent ini ke kamar dagang nanti, dan bekerja keras untuk senior. Berbicara tentang ini, Qin Yichen menuangkan teh untuk Huang Fuyu, dan Huang Fuyu dengan senang hati mengambil alih. Dia harus mengatakan bahwa bahkan jika ada pusat perhatian pada upacara sekte abadi, yang pertama masih sangat rendah hati dan sopan. Setelah menyesap teh, saya melihat Huang Fu tersenyum dan bertepuk tangan. Jika Anda membacanya dengan benar, kemajuan perkembangan Anda sangat cepat. Saya khawatir Susui belum pernah melihat Shen Wudan, dan itu tidak sebanding dengan Anda. Huang Fuzhen mengatakan yang sebenarnya, dan bahkan cukup terkejut di lubuk hatinya, karena perkembangan Qin Yichen akhir-akhir ini ada di matanya, dan itu bisa digambarkan mengalir. Qin Yichen tersenyum, senior telah memenangkan hadiah. Dengan senior yang sering menunjuk ke arahnya, dia secara alami adalah anugerah. Huang Fu tertawa. Sebenarnya, seberapa banyak dia membantu Qin Yichen, dan mengapa dia tidak jelas. Qin Yichen tidak mengatakan secara eksplisit bahwa senyawa Shengdan, terlepas dari kehidupan sebelumnya dan sekarang, tidak tahu berapa kali dia menyimpulkan ide tersebut. Dan sekarang dia akhirnya dapat mengambil tindakan. Kecepatan kemajuan bisa dibayangkan. Huang Fuyi minum teh lagi. Dan, melihat catatan Anda, apa yang ingin Anda kembangkan harus menjadi sundan majemuk yang baik untuk kultivasi roh. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Senior memiliki visi yang bagus. Memang, junior ingin mengembangkan ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan roh, dapat merenungkan meditasi, meningkatkan beberapa pencapaian secara singkat, dan dengan cepat memulihkan efek hilangnya lautan kesadaran. Huang Fu menundukkan kepalanya dan memuji lagi. Ya, jika pil ini bisa dikembangkan, pasti akan dihormati oleh kultivasi roh dunia. Selain itu,
Ramuan yang bermanfaat untuk kultivasi roh secara alami dimakan oleh kultivasi roh selama 1 generasi, seperti Set. Mudan disukai oleh pembangkit tenaga listrik marsial Dao. Kultivasi roh disukai bersama, termasuk Pil Master. Kondusif untuk perjuangan antara Gusuyi. Pada saat ini, Qin Yichen menerima laporan tanpa rumor bahwa bayangan ilusi dari yang terakhir baru saja dipadatkan, dan dia mengeluarkan kalimat, Dewa Emas dari Sekte Abadi Sensiao telah tiba. Dengan ucapan ini, senyum tipis di wajah Qin Yichen dan Huang Fu menjadi kaku. Bahkan jika saya tidak tahu detailnya, Huang Fuyi telah memarahi Gusuyi, pencuri tua ini. Pengaturan hari itu bukan itu saja, tapi sangat tidak tahu malu. Meskipun Huang Fuyi juga tahu bahwa Gusuyi tidak dapat berhenti dengan mudah, dia menduga bahwa Gusuyi setidaknya memiliki wajah. Dan prestasi Gusuyi terkenal di Master Abadi. Jadi Huang Fuyi berpikir bahwa bahkan jika yang pertama ingin menang, bukankah seharusnya dia mengembangkan senyawa dan yang lebih kuat berdasarkan kemampuannya? Ini sudah menjadi garis bawah dari Master Abadi. Siapa yang mengira bahwa pihak lain harus mengambil tembakan Golden Immortal begitu cepat untuk menangkap Compound Dan? Ini hampir tidak tahu malu sampai ke dasar. Qin Yichen juga murung. Awalnya, dia ingin mendirikan biro untuk mengorbankan dirinya dan itu saja. Sekarang dia menggunakan kekerasan secara langsung. Serius, Qin Yichen bahkan berpikir bahwa jika dia diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan Susui, dia akan menghancurkan wajah pencuri tua itu. Qin Yichen menekan amarahnya. Yang mulia, bagaimana sikap Immortal Sect? Zhan Wuyuan berbicara terus terang. Pria itu datang ke kota Beihong, dan baru saja memberitahu saya, biarkan saya menyerahkan Anda dalam waktu 3 hari. Begitu kalimat ini keluar, raut wajah Qin Yichen sedikit berubah, dan bahkan Huang Fuyi tidak bisa duduk diam. Tidak. Keluarkan Yichen. Itu pasti 10 kematian tanpa nyawa, tanpa gigitan di udara. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Huang Fu, dan berkata dengan senyum pahit, tentu saja aku tahu. Tapi ini adalah akhir dari masalah. Kita harus selalu memikirkan cara. Mata Qin Yichen menyipit. Dan dia tiba-tiba tersenyum. Apa maksud yang mulia memberikan Yichen ke Sekte Abadi Sensiao? Zhan Wuyuan mendengar ini sejenak. Dan pada saat itu dia bahkan merasa sangat tidak adil. Dengan nada marah. Apa yang kamu pikirkan tentang bocah ini? Jika Kaisar adalah pengkhianat, dapatkah dia memikirkan alasan untuk membohongimu? Meskipun ucapan Zhan Wuyuan memiliki beberapa poin teguran dan depresi, Qin Yichen mendengar hati yang hangat. Dan Huang Fuzen santai di sampingnya. Belum lagi dunia Korea Utara tidak setuju. Dia juga tidak setuju.